Di layar televisi dan media sosial, kita sering dengar kabar, ekonomi Indonesia tumbuh positif. Scrollnet sekali, scroll langsung tahu. Scrollnet, info kilat hanya untukmu. Inflasi terkendali di bawah 3%, tapi di pasar dan warung-warung kecil, cerita lain sedang terjadi. Harga beras naik, cabai melonjak, minyak goreng susah turun. Sementara gaji dan pendapatan masyarakat ya, begitu-begitu saja. Banyak orang mulai bertanya-tanya, kalau ekonomi bagus, kenapa hidup terasa makin berat? Menurut data resmi Bank Indonesia, inflasi pada Juli 2025 tercatat hanya 2,37%. Artinya, secara angka harga-harga dianggap masih terkendali. Tapi bagi warga yang tiap hari belanja di pasar, kenaikan harga tidak sekadar angka. Misalnya, beras medium yang tahun lalu masih Rp12.000, kini bisa tembus Rp15.000 per kilo. Cabai merah kadang naik 2 kali lipat, dan biaya transportasi ikut terdorong. Fenomena ini disebut para ekonom sebagai inflasi psikologis, saat masyarakat merasa harga naik lebih tinggi dari data yang tercatat. Sebabnya sederhana, yang paling sering naik justru barang yang paling sering dibeli rakyat kecil, seperti beras, telur, minyak, dan sayuran. Sementara barang-barang lain yang jarang dibeli, ikut menghitung rata-rata inflasi nasional. Jadi wajar kalau warga merasa, kok angka inflasi kecil, tapi dompet cepat kosong. Di sisi lain, upah belum banyak berubah. Banyak pekerja informal bahkan tidak merasakan kenaikan pendapatan selama 2 tahun terakhir. Artinya, daya beli makin tertekan, meski ekonomi makro tampak stabil. Pemerintah memang terus berupaya menstabilkan harga pangan dan menjaga pasokan. Tapi warga berharap, kebijakan ekonomi tidak hanya dilihat dari grafik dan persentase, melainkan dari seberapa ringan hidup dijalani di dapur rumah tangga. Jadi, ketika data bilang ekonomi aman, mungkin yang perlu kita tanyakan bukan seberapa kecil inflasi, tapi seberapa besar beban yang benar-benar dirasakan rakyat. Karena bagi banyak orang, krisis biaya hidup bukan soal angka, tapi soal bertahan dari hari ke hari. Oke, itu dulu obrolan kita di Suara Lapangan kali ini. Semoga cerita hari ini bisa bikin kita sedikit lebih peka sama kehidupan di sekitar. Karena kadang, suara kecil dari lapangan justru paling jujur. Kalau kamu punya cerita, pendapat, atau pengalaman menarik, kirim aja ke kami lewat komentar atau DM di media sosial Scrollnet. Saya Valeri, pamit dulu ya, sampai ketemu di episode berikutnya. Tetap dengerin, tetap kritis, dan tetap jadi bagian dari Suara Lapangan.